Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro yang ada di Kota Surakarta untuk menyampaikan firman Tuhan melalui renungan pagi. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mari kiranya Tuhan memberkati acara kami di renungan pagi ini. Kiranya kasih Tuhan juga mengirim Roh Kudus-Mu untuk menjawab hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti arti firman Tuhan dalam kehidupan dan kerangkaian Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ayat intinya saya ambil dari Keluaran 14 ayat 14. Dikatakan apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Seringkali kita penuh dengan kegelisahan. Seringkali kita adalah ragu-ragu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita lebih mempercayai orang atau manusia daripada Tuhan. Dikatakan di sini apa? Penuh kegelisahan. Hidup selalu penuh kegelisahan. Oleh keadaan atau situasi yang ada, tidak sedikit orang percaya di dalam melayani Tuhan atau mengerjakan perkara-perkara rohani, akhirnya menjadi suam-suam kuku. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dikatakan apa? Mengendalikan manusia terkutuk. Yeremia 17 ayat 5-6 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Dan juga di dalam Mazmur 119 ayat 21 dikatakan, Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Tuhan akan berperang untuk kita, maka hanya pada Allah saja kiranya kita tenang. Sebab daripadanya lah harapan kita, karena Dia tempat perlindungan kita. Dan di dalam Mazmur 62 ayat 5 dan 8 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan akan berperang untuk kita karena Dia baik bagi orang yang berharap padanya, serta bagi jiwa yang mencari Dia, bahkan Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Dan dikatakan di dalam Teratapan 3:25-26 katakan apa? Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Ibrani 7:25. Karena Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dan di dalam Yesaya 54:17 dikatakan apa? Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya kita tenang. Sebab daripadanya lah harapan kita, gunung batu kita dan keselamatan kita, kota benteng kita. Kita tidak akan goyah, maka curahkanlah isi hati kita di dalamnya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa mencari Dia, serta adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Karena Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Supaya kita tahu bahwa Dialah Tuhan Allah Israel. Dan dikatakan apa? Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, karena Tuhan berjalan di depan mereka, supaya kita tahu Dialah Tuhan Allah Israel yang memanggil dengan nama kita. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang mengandalkan Tuhan, maka mereka yang akan bekerja bagi Dia. Adalah penting untuk mempercayai firman Allah dan bertindak cepat sesuai dengan perintah itu. Sementara mereka yang menunggu untuk bekerja bagi kita, yang ditulis oleh yang White di dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 10. Supaya kita tahu bahwa Dialah Tuhan Allah Israel. Tuhan akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh
harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih, intinya pada pagi hari adalah kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam segala kegiatan kita, agar Tuhan bekerja untuk kita dan Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.